pentingnya edukasi tentang mengenai dan mencegah bahaya bullying sejak dini. Kalian tahukah apa yang dimaksud dengan bullying? Bullying merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia, baik itu di kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus, baik itu secara fisik maupun verbal. Tempat terjadinya bullying bisa saja terjadi di lingkungan sekitar seperti lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan cyber, atau melalui media elektronik dan juga lingkungan sekolah. Biasanya para pelaku bullying tidak segan-segan untuk menyakiti korbannya tanpa memperdulikan akibat dari tindakan tersebut, di mana dampak dari tindakan ini sendiri ialah dapat membuat korban mengalami ketakutan yang berlebihan seperti adanya gangguan kecemasan, depresi, merusak kesehatan mental, hingga timbul pemikiran untuk melakukan bunuh diri atau melukai diri sendiri. Nah, akibat dari tindakan ini, banyak orang-orang yang biasanya menjadi sasaran bagi para pelaku bullying adalah mereka yang memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan yang lain, sehingga memancing pelaku untuk menjadikan kekurangan tersebut sebagai bahan untuk melakukan tindakan bullying. Perbedaan ini biasanya dilihat baik dari segi fisik, penampilan, gender, ras, hingga agama. Dan ada beberapa bentuk tindakan bullying yang paling sering ditemukan dan terjadi baik di media sosial maupun di dunia nyata, seperti memukul, mengancam, membentak, menghina, mengejek, hingga melukai orang tersebut, yang dimana jika tindakan ini dilakukan secara terus-menerus dapat menciptakan keadaan yang tidak nyaman dan rasa trauma yang berakibat fatal. Lanjut, faktor penyebab bullying. Bullying terjadi karena interaksi dari berbagai faktor yang dapat berasal dari pelaku, korban, dan lingkungan di mana bullying tersebut terjadi. Pada umumnya, faktor resiko anak korban bullying yaitu: 1. Dianggap berbeda, misalnya memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang mencolok seperti lebih kurus, gemuk, tinggi, atau pendek dibandingkan dengan yang lain. Berbeda dalam status ekonomi, memiliki hobi yang tidak lazim, atau menjadi siswa-siswi baru. Yang kedua, dianggap lemah atau tidak dapat membela diri. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang rendah. Yang keempat, kurang populer dibandingkan dengan yang lain, tidak memiliki banyak teman. Sedangkan untuk pelaku bullying meliputi beberapa karakteristik di bawah ini. Yang pertama, peduli dengan popularitas, memiliki banyak teman, dan senang menjadi pemimpin di antara teman-temannya. Mereka dapat berasal dari keluarga yang berkecukupan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan memiliki prestasi bagus di sekolah. Biasanya, mereka melakukan bullying untuk meningkatkan status dan popularitas di antara teman-teman mereka. Yang kedua, pernah menjadi korban bullying, sehingga mengalami kesulitan diterima dalam pergaulan, kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah, mudah terbawa emosi, merasa kesepian, dan mengalami depresi. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang rendah atau mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Mereka dapat menjadi pelaku bullying karena mengikuti perilaku teman-teman mereka yang bullying, baik secara sadar maupun tidak sadar. Pihak yang terlibat dalam bullying tersebut ada 3: korban, pelaku, dan saksi. Jenis-jenis bullying di bawah ini ada 1. Bullying fisik. Jenis penindasan secara fisik diantaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas. Bullying verbal. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik, kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, email yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, serta gosip. Bullying relasional. Jenis ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Penindasan relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seseorang
teman, atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, bahu yang bergelidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Selanjutnya, cyberbullying. Ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying, baik dari SMS, pesan internet, dan media sosial lainnya. Bentuknya berupa A. Mengirim pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar. Yang B. Meninggalkan pesan voicemail yang kejam. C. Menelpon terus-menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa atau silent call. D. Membuat website yang memalukan bagi si korban. Yang E. Si korban dihindarkan atau dijauhi dari chatroom dan lainnya. Yang F. Happy sleeping, yaitu video yang berisi di mana si korban dipermalukan atau dibully lalu disebarluaskan. Dampak dari bullying bagi si korban. Yang pertama, kesakitan fisik dan psikologis. 2. Kepercayaan diri atau self-esteem yang merosot. Yang ketiga, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. Korban akan menjadi takut sekolah. Korban mengasingkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial, timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Dampak bullying bagi pelaku. Pelaku perundungan bullying akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Dampak bullying bagi saksi, mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terancam, dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan atau bullying daripada tugas akademik. Upaya pencegahan dalam bahaya bullying. Pencegahan bahaya bullying harus diwaspadai. Yang pertama, memberikan dukungan dan menjadi panutan yang baik bagi anak. Yang kedua, membekali anak dengan pengetahuan tentang bullying. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk melawan bullying. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang. Yang kelima, meningkatkan kesadaran bullying di antara orang tua. 6. Menjalin pertemanan yang baik dengan banyak orang. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa percaya diri. 8. Melaporkan bullying terhadap pihak yang berwajib.